Kembali saya ucapkan selamat datang di tempat ini. Ini dulu adalah kawasan Istana Marga Sialagan. Nama saya Gading Johnson Sialagan. Saya generasi 17 Raja Sialagan. Jadi selamat datang di tempat ini. Di sini ada dua hal yang akan saya paparkan pertama mengenai rumah bata dan aksesorisnya, dan kemudian batu kursi persidangan Raja Sialagan. Ternyata batu kursi yang akan saya jelaskan ini sudah ada replikanya di Museum Mahkamah Agung Jakarta. Baik, kita mulai satu persatu. Perhatikanlah rumah orang bata ini. Bapak bilang bahwa dulu di sini hanya ada 3 buah rumah dari ujung ke ujung istana. Tapi habis terbakar, lalu dibuatlah dengan ukuran kecil. Lalu kalau kita perhatikan ada 2 runcing rumah bata. Runcing yang di belakang ternyata 1 jengkal lebih tinggi daripada yang di depan. Bisa membedakannya itu Bapak Ibu. Kalau ada yang nggak percaya, ukur aja sendiri. Pintu rumah orang bata mereka buat kecil dan pendek. Maknanya apa? Siapapun yang memasuki rumah orang bata, gubernur, jenderal, presiden pun harus menundukkan kepala menghormati orang dalam rumah. Percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak menundukkan kepala menghormati orang dalam rumah, akan terjadi sesuatu. Kepala Bapak Ibu benjol. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya itu mantan ketua pemandu wisata seluruh Samosir. Dan saya kebetulan lulusan stand up comedy. Bagi ada 2 jenis rumah orang bata, tangga dari depan dan tangga dari kolong. Tangga dari depan namanya siapori, tapi kalau tangga dari kolong namanya rumah bolon, digunakan oleh orang berduit dan para bangsawan. Khususnya di depan rumah orang bolon banyak sekali gorga-gorga, hampir ratusan. Gorga yang mau saya tunjukkan di sini yang kelihatan saja. Tapi kalau ingin tahu lebih lengkap jangan tanya saya, tanya Google. Perhatikanlah rumah nomor 4. Kalau kita perhatikan ada simbol cicak dan 4 bulatan. Ternyata 4 bulatan itu adalah simbol payudara. Bukan berarti wanita Samosir punya 4 payudara, tidak. Saya sudah periksa kok, cuma 2. Ternyata itu simbol kesuburan. Jadi pria bata dulu mencari wanita subur karena mereka percaya wanita ini bisa kasih anak yang baik dan berkualitas dan yang banyak. Dahulu kala orang Batak percaya banyak anak majak rezeki katanya. Tapi sekarang nggak berani ngomong gitu. Banyak anak banyak stresnya katanya. Karena semua minta HP dia. Lalu cicak. Cicak ini menyatakan orang Batak harus seperti cicak. Harus bisa hidup dimanapun dan bagaimanapun. Dan memang orang Batak terkenal perantau sejati. Lalu kenapa cicak menghadap payudara? Artinya kemanapun orang Batak merantau, pasti ingat bona pasogitnya. Lalu kalau kita lihat itu ada garis-garis yang berhubungan, garis-garis yang tidak putus. Itu menyatakan hubungan di keluarga Batak tidak akan pernah putus, akan berlanjut selamanya. Ya kebetulan kita orang Batak ya. Sering orang Jawa orang lain saya tanya, kamu kakekmu punya abang, punya adik, dan punya anak cucu. Kamu kenal nggak mereka? Rata-rata geleng kepala. Di Batak saya bilang, bahkan abang atau adiknya, kakeknya, kakekku punya anak cucu. Saya bisa tahu siapa mereka. Kenapa? Kalau marga saya Sialagan, tentu marga mereka Sialagan. Jadi Sialagan seluruh dunia ini saudara saya. Itu sebabnya saya perintahkan pada orang saya di loket, kalau ada marga Sialagan datang sini, jangan tagih tiket. Bahkan saya telepon mereka, hei Sialagan, silakan kamu datang ke Sialagan. Saya tidak mau lihat kalian tinggal di hotel. Karena saya banyak rumah di siang kosong. Jadi besok-besok Bapak Ibu kembali ngakulah Sialagannya. Tapi nanti ku cek KTP-nya.
Ada tiga bagian rumah orang Batak: atap, tengah, dan kolong. Dan di kolong mereka letakkan binatang seperti kambing, babi, kerbau, dan sebagainya. Dahulu kala orang Batak kalau buang air besar pada pagi siang hari mereka ke danau. Tapi pada malam hari biasanya di pojok rumah ada satu lubang sebagai toilet. Jadi kalau mereka buang hajat pada malam hari, maka cleaning service akan membersihkannya. Baik. Sekarang kita alihkan perhatian kita ke batu kursi Raja Sialagan. Persoalannya kenapa ini sampai ada 500 tahun yang lalu. Sebagaimana kita ketahui di orang Batak, semua persoalan harus dirapatkan untuk mengambil keputusan. Seperti bagian kita tahu, orang Batak kalau meninggal sebelum dikubur harus dirapatkan, ya. Karena kita tahu ada 4 nama yang disematkan pada orang meninggal. Orang mau kawin juga harus dirapatkan. Cuman kelebihannya Raja Sialagan bikin satu tempat untuk itu semua. Apapun persoalan di Sialagan harus dirapatkan di istana. Bertambah hari, bertambah penduduk, bertambah kejahatan, maka ini berfungsi semacam pengadilan. Kalau raja bersidang, maka duduk di batu kursi tunggal berlengan yang pakai baju putih itu, yang pakai kaos putih, di situ tempat duduk raja. Yang paling kecil adalah terdakwa yang diadili. 5 di kiri raja adalah para penasehat, paniroi orang Batak bilang. 2 penasihat terdakwa, 2 penasihat korban, 1 penasihat kerajaan. Inilah sekarang yang mereka sebut para pengacara itu. Itu sebabnya saya bilang sama Pak Jokowi, jangan heran kalau orang Batak banyak jadi pengacara dan itu jago-jago semua. Jadi inilah saksi bisu kenapa orang Batak banyak jadi pengacara. Apa yang disidangkan? Ternyata ada 3 tingkat persidangan. Pertama yang disebut tindak pidana ringan seperti mencuri. Apabila dia curi 1 kerbau, dia wajib ditebus dengan 4 kerbau. 1 kerbau dikembali ke korban dan 3 kerbau ternyata harus diberikan pada raja. Itu sebabnya Raja Sialagan hampir tiap hari berdoa, mudah-mudahan makin banyak pencuri gitu ya. Kalau dia tidak bisa ditebus, maka dia jadi hatoban di raja. Kalau sudah berapa lama tergantung kelima pengacara. Kalau sudah berstatus hatoban di raja, maka ditempatkan di rumah orang Batak yang anak tangganya genap. Perhatikanlah rumah Batak selalu ganjil, menyatakan itu adalah anak ni raja. Jadi berbahagialah kita anak raja semua. Tukang masak aja rajanya, Raja Parhobas katanya. MC aja raja, Raja Parhata katanya. Jadi diatur siapa ini anak raja semua? Makanya saya bilang, jangan harajaun yang kamu pegang, daliannya Tolu yang harus kamu pegang. Karena hanya bangsa Batak yang punya itu. Naiklah tindak pidana umum, keputusan di tangan kelima pengacara. Naiklah tindak pidana serius, inilah hak prerogatif dari raja. Tanpa ada pembelaan, hanya satu keputusan, bunuh penggal kepala. Siapa itu? Selingkuh dengan salah satu istri raja. Demi wibawa raja dan kerajaan akan dibunuh raja. Tadi saya katakan selingkuh dengan salah satu istri raja. Kenapa? Saya lah generasi 17 Raja Sialagan. Ternyata dahulu kala raja di sini boleh mempunyai istri lebih daripada 1. Tapi saya sebagai keturunan 17 Raja Sialagan, di sini saya hanya boleh punya 1. Cuma 1 di sini, 1 di Bandung. Di sini boleh 1, berarti boleh di mana-mana gitu. Hanya inilah nggak bisa diampuni. Setelah diputuskan untuk dibunuh, dipenjarakanlah dulu di penjara rumah orang Batak yang konon di bawah rumah raja. Dan di bawah rumah raja lah penjara bagi orang yang siap dibunuh. Lalu raja bertanya pada dukun, kapan orang ini boleh dipancung? Lalu seorang dukun akan bersemedi menentukan hari baik pemenggalan. Setelah diperoleh hari baik pemenggalan, ditarik keluarlah dari penjara, dibawalah nanti ke tempat eksekusi yang ada di balik tembok sana. Baik, itulah mengenai tempat ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, jadi ini informasi. Jadi Jansen
Gading Sialagan ini teman saya dulu SMP di ST Thomas. Dulu alumni ITB. Kerja di IPTN, tapi Marsipature Hutan Abe, kembalilah dia ke Huta Sialagan ini. Tapi kalau dilihat usia samanya kami, tapi kalau dilihat wajah ya mungkin lebih berwibawa lah ya Jansen ini. Lebih baik. Oke, orang ini mau lihat ya. Cuman tadi saya dengar Pengkhianat, panglima perang musuh. Nanti episode kedua itu, Pak. Morgan Simanjunta nah Hakim si Sambo doang. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Salah jawab, pancung sini. Tadi saya katakan penjara di bawah rumah raja. Pertanyaannya, apa alasan raja membuat penjara harus di bawah rumahnya? Kenapa nggak dibikin rumah penjara khusus? Kenapa harus di bawah rumah raja penjara? Biar bisa dilihat-lihat. Berarti sudah ada yang mau dipancung hari ini. Ibu, apa? kalau di PTP kamar 13. Bawa Supaya jangan bisa diambil orang lah. ada 2 mau dipancung hari ini. Apa yang mereka letakkan di kolong rumah biasanya? Kesimpulan kita, yaitu binatang. Siapapun yang melakukan kejahatan yang tidak diampuni raja, di mata raja dia binatang. Nanti setelah dipancung, raja bertanya, siapa yang memakan? Tidak sembarang orang memakan itu. Saya atau kita enggak lah. Tapi Bapak Ibu, kalau ingin merasakannya, karena ada sudah 2 di sini kita bikin barbecue. Nah, tapi Bapak itu udah keras sekali dagingnya katanya. Makanya saya tanya ibunya, dagingnya masih bagus. Itu yang lebih alot tuh Bapak. Nanti masaknya pakai bodrek biar lunak. Baik, kita akan menari dengan sebuah patung. Tapi sebelum kita menari, saya mau jelaskan dengan siapa kita menari. Dulu namanya ini Manggale. Putra tunggal seorang raja mati muda, lalu dibuat kala patung mirip sekali dengan anaknya. Lalu raja bilang, panggil roh anakku dan masuklah ke dalam patung. Lalu dia bisa menari bersama bapaknya. Sekarang lebih dikenal dengan si Gale-Gale. Si Gale-Gale kami ini masih mau menari asal ditemani. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita dilihatnya orang menari rame-rame depan dia, dia langsung menari. Tapi intip di kolong itu narik-nariknya gini. Silakan kita. Ay, masa isi. Sebagai
berbisik. Nanti dalam pasar ini Bapak Ibu sekalian kita akan menari sambil berjalan. Nanti yang di depan kita berjalan ke arah kiri ikuti penari kami dan buat satu lingkaran di sini. Dan nanti yang di belakang jalannya ke arah kanan kita ikuti yang dua penari ini kita buat satu lingkaran di sini. Nanti pas acara musik kita ngobrol ke tengah-tengah dan berbisik-bisik. Ya, terserah mengenai apa yang mau dibisikkan ya. Ayo langsung jalan, ayo. Ayo jalan di sini. Ya, sini ayo. Jalan Pak, yang belakang sana. Saya dia naik kasta. Cara juga. Menipis. Enak menipis dong. Bapak sekalian kita akan menari sambil berjalan. Nanti yang di depan mulai berjalan ke arah kiri kita lagi terus memutar kemari. Dan nanti sesampainya di sini ada beras, boleh diambil sedikit-sedikit, lalu lempar ke atas kita mengucapkan horas. Artinya horas buat kami, horas buat Bapak Ibu, horas buat kita semua. Namun nanti Bapak Ibu sekalian, sebelum mengambil beras, terlebih dahulu di sini kami sediakan tanduk berisi beras. Nanti di sinilah Bapak Ibu kami mohon partisipasinya untuk membantu kami di dalam melestarikan acara-acara kami seperti ini dengan cara berikanlah bantuannya dengan ikhlas, lalu masukkanlah ke dalam tanduk ini, lalu ikhlaskan.
Itulah semua kita pegang ulasnya seperti ini dan nanti kita mengucapkan horas 3 kali. Baik, inilah si Tio.